Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Di sini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Anak-anak, coba kalian perhatikan tumbuhan kaktus dan teratai. Cara hidup tumbuhan tersebut ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan seperti disebut adaptasi. Ya, ada dimiliki tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator. Ya, anak-anak, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: pertama, akar berada di air. Kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Ketiga, daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya eceng gondok dan teratai. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit: yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Kedua, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Ketiga, daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Yang ketiga, xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-ciri: yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Ketiga, memiliki akar yang panjang. Ya, anak-anak, di Indonesia mempunyai kondisi alam yang bermacam-macam. Selain itu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai jenis-jenis tanaman yang beraneka ragam. Coba kamu perhatikan tumbuh-tumbuhan di sekitarmu. Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki ciri yang sama? Anak-anak, setiap tumbuhan memiliki ciri yang berbeda, namun tujuannya sama-sama, untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, adaptasi atau khusus. Yang pertama, teratai. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar, tipis, dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Ya, yang kedua, eceng gondok. Yang pertama, batang mengembung untuk mengapung di permukaan air. Batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernafas. Akarnya serabut dan lebat, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Ya, yang ketiga, kaktus. Daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kedua, batang kaktus tebal dan membesar, sebagian tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Yang ketiga, akar kaktus panjang dan banyak serabut, bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan. Iya, anak-anak, selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Contohnya buah durian dan buah salak. Yang kedua, bulu halus. Contohnya seperti padi, bambu, dan jagung. Ya, yang ketiga, racun. Ada jenis tumbuhan yang menghasilkan racun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Contohnya itu kecubung hutan dan jarak. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar tersebut. Ya, anak-anak, yang keempat itu batang bergetah. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan batang yang bergetah. Contohnya seperti pada gambar pepaya dan nangka. Ya, yang kelima,
Cara tumbuhan melindungi diri, mengatup daun. Salah satu tumbuhan dapat mengatup daunnya adalah putri malu. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivora yang akan memakannya. Yang keenam, berat dan pahit. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan rasa buahnya yang sepat dan pahit. Contohnya pada gambar jambu biji dan belimbing. Anak-anak, materi kita sampai di sini. Sampai ketemu nanti. Selamat pagi.